Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurdid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabina Muhammadin wa ala ali wa sabbi wa monsara ala najjihi wa tan nabi kunnati ila middin amma ba'd. Ihkatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudariku seiman, setiap kita mengharapkan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang ada pada akhirnya akan menuntun kita ke surga Allah. Ada hal yang barangkali di kalangan sebagian besar kaum muslimin itu perkara yang sepele, padahal di mata Islam sangat besar. Indahnya kejujuran, bahayanya kedustaan. Nabi kita Muhammad SAW ketika menyampaikan kepada kita sebuah pesan yang bila setiap orang di antara kita mencermati dengan seksama, tentunya setiap orang di antara kita berharap untuk bisa melakukannya, bahkan terus berkesinambungan melakukannya. Ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bis shadiqin," wajib atas kalian untuk berbuat jujur, wajib atas kalian untuk selalu melazimkan diri kalian semua di atas kejujuran. Kenapa Nabi menekankan kita tentang sebuah konsep kejujuran? Karena beliau melanjutkan sabdanya untuk kembali mengingatkan kita dan melekatkan ingatan kita dengan sabda beliau, "Fa inna sidqa yahdi ilal bir." Kenapa demikian? Karena dengan sekali saja kalian bisa berkata jujur, berbuat jujur, dan menunjukkan dedikasi seorang yang jujur, maka kejujuran tadi akan menuntun kalian, membimbing kita, mengarahkan kalian kepada amal kebaikan. Yahdi ilal bir. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tak ingin dalam kesehariannya diarahkan, dibimbing untuk berbuat kebaikan? Tentu setiap kita akan mengatakan semuanya berharap, semuanya sangat ingin untuk dibimbing dan diarahkan kepada kebaikan. Dan Nabi kita sudah memberikan kata kuncinya. Hanya dengan cara kita berusaha melazimkan diri untuk jujur dalam perkataan ataupun perbuatan. Maka beliau mengatakan, "Fa inna sidqa yahdi ilal bir." Kejujuran tadi. Dan kala kalian dan kita bisa jujur berkata dan dalam posisi kejujuran, maka jujur tadi akan membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita pada amal kebajikan, amal kebaikan. Wa innal birra ayahdil ilal jannah. Cermati ini, dan pada akhirnya amal kebajikan tadi, amal kebaikan tadi akan menuntun kita juga, membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang memang dikatakan di awal tadi, indahnya kejujuran. Begitu indah dampaknya, akibatnya. Kenapa? Karena pada akhirnya akan membawa kita, menggiring kita ke surga Allah Rabbil Izzah. Dan Nabi mengatakan, "Wala yasal rajulu yasduku wa yataharro sidqo hatta yutaba indallahi minas shadiqin." Dan seorang hamba akan terus senantiasa berbuat jujur dan berusaha untuk mencari kejujuran dan berusaha menempatkan diri sebagai orang yang jujur. Maka Allah akan tempatkan dia, Allah akan posisikan dia dalam golongan orang-orang yang siddiqan, orang yang jujur. Allahu Akbar. Sehingga Allah pun sudah mengingatkan kita, diperhatikan ayat surah At-Taibah 120.
Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu minas shadiqin, dan tempatkan diri kalian, posisikan diri kalian, jadikan diri kalian menjadi bagian dari orang-orang yang jujur. Kembali kepada hadis Nabi tadi, tidaklah seorang hamba berkata jujur, berbuat dengan kejujuran dan berusaha jujur sampai pada akhirnya dia dicatat dan ditempatkan oleh Allah sebagai orang yang siddiqo. Kata para ulama, orang ketika menyandang label dan predikat siddiq itu, kata para ulama ahli bahasa, al-mubalik fisidki, orang yang sudah pada puncak ketinggiannya dalam kejujuran. Subhanallah. Namun Nabi tidak sampai di sini dalam memberikan kita kabar gembira. Ada warning, ada peringatan, wanti-wanti yang setiap orang di antara kita harus waspada dan mewaspadainya. Apa itu? Beliau mengatakan, wa iyyakum wal kazim, waspadahilah kalian, hati-hatilah kalian, selamatkan diri kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, tetangga kalian, teman kalian dari apa? Dari yakasibu, dari kedustaan, berbuat dusta, berkata dusta, menyebar dusta. Fa innal al-hasib yahdi ilal fujur. Kenapa demikian? Hal tadi, perbuatan jujur akan mengarahkan kita kepada amal kebaikan. Sekarang ketika kedustaan, kebohongan itu sebaliknya yahdi ilal fujur, akan menyeret Anda, saya, dan kita semua dalam berbuat dosa, perbuatan nista. Itu berarti awasi diri kita, cermati diri kita. Bila pada hari ini kita dibimbing untuk berbuat kebaikan, itu berarti hari ini kita sudah berbuat kejujuran. Begitupun sebaliknya, bila pada hari ini kita terjatuh dalam kumbang lumpur dosa, cermati, tidak mustahil kita hari ini berbuat dusta. Ada dusta di dalam diri kita, ada dusta dalam ucapan kita, ada dusta dalam perbuatan kita. Nabi yang bilang sama kita, fa inna al-hasib yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu, dusta itu akan membawa seorang hamba kepada kefujuran, kemaksiatan, pelanggaran dosa. Wa innal fujuro, dan pada akhirnya puncak dari perbuatan dosa fujur tadi itu akan menyeret kita, saya, Anda semua, yahdi ilal nar, akan menyeret kita ke neraka. Wala yazul rajul yaksibu watayaharo kasibah, dan tidaklah seorang hamba selalu senantiasa berdusta dan terus berusaha berdusta lagi, berbohong lagi, sampai pada akhirnya ditulis oleh Allah, ditempatkan oleh Allah pada posisi kasab, sampai pada akhirnya label yang melekat dalam dirinya di sisi Allah sudah diberikan label, yaitu kasab. Dia hamba yang banyak berdusta, hamba yang banyak berbohong. Maka sayangilah diri kita, sayangilah kerabat kita, sayangi keluarga kita, teman kita, tetangga kita. Bersama-sama kita mengajak kaum muslimin dan kita khususnya untuk meraih janji yang Nabi sampaikan kepada kita, untuk bisa mendapatkan hakikat kebaikan yang sebenarnya. Barangkali kita yang katakan di awal tadi ini perkara yang sepele, mungkin simpel, tapi mohon maaf, aplikasinya, implementasi, pelaksanaannya tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang mungkin kita ucapkan, membutuhkan perjuangan berat
Kenapa demikian? Karena jiwa kita sudah terpatri memiliki satu karakter yang Allah katakan, inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa ini memiliki potensi selalu mengajak kepada keburukan, sehingga perjuangan saya dan Anda semuanya memerlukan kekuatan, memerlukan bantuan terlebih dari Allah Rabbil Izzah. Maka seringlah memohon kepada Allah agar Allah lebih berkenan memudahkan urusan kita, lebih khusus dalam perkara berkata jujur, dan memohon kepada Allah perlindungan agar kita dijauhkan dan diselamatkan dari perbuatan dusta dan hal-hal yang mengarah kepada kedustaan, karena kedua hal ini berseberangan, ibarat dia kutub positif dan negatif. Semoga Allah berkenan menyelamatkan kita dari segala bentuk amal dan ucapan yang membuat kita sengsara fid-dunya wal akhirah. Allahumma amin. Aqulul qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.